Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zahra Amelia Putri. Saya dari kelas 4F, program studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dibuatnya video ini untuk mendapatkan nilai ulangan akhir semester dari mata kuliah pemrograman berbasis web yang dibimbing oleh Pak Kamal. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat web kantin, web untuk kasir kantin. Nah, di sini yang pertama ada tampilan loginnya ya. Nah, tampilan ini kita punya tampilan login. Terus juga ini ada tampilan dari PHP MyAdmin-nya. Nah, jadi yang pertama kita login dulu. Usernya aku bikin nama admin. Passwordnya itu 121233. Nah, di sini loginnya sukses. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan utama dari kasir kantinnya itu. Di sini yang pertama itu dikasih tahu ada nama barangnya. Nama barang sekaligus stok barang. Jadi sebenarnya nama barang sama stok barang itu sama. Terus selanjutnya itu ada data yang telah enggak. Ini nama barangnya misalnya barang yang ada gitu. Barang yang ada itu ada 13, terusnya stok barang dari barang yang ada itu ada 1430 dan di sini keterangan yang telah dijual itu 15 dan kategori barangnya itu ada 2 gitu. Jadi di sini tersedia nama, kategori, stok sama yang sudah terjual. Nah, terus juga saya di sini ada kalender di sini untuk memberitahukan sang kasir gitu. Jadi sekarang tanggal berapa atau misalnya ada estimasi lain-lain gitu. Jadi kita juga saya juga menaruhkan tanggal untuk untuk membantu teman-teman kasir yang memakai. Nah, terus di sini di daerah sebelah kiri itu ada toggle navigation. Terus ada keterangan, ini kita dari Zahra Kantin, ada logonya juga. Terus di sebelah kanan itu ada tombol logout. Nah, di sini tampilan dashboard yang ini. Terus di sini ada masternya. Nah, itu nih ada pembeli nih. Jadi barangnya gitu, barang yang ada semuanya ditulis. Dan di barang ini kita punya ID barang yang bakal terus dipakai gitu untuk semuanya gitu. Jadi kita harus hafal sama kode ID barangnya. Terus di sini ada kategorinya. Kategori cuma ada 2. Tadi disebut di dashboard ada makanan dan minuman. Nah, terus di sini ada nama barangnya itu. Nama makanannya ada dimsum, sosis, kopi, soto, Popeyes, nasi kuning, mie ayam dan lain-lain. Terus mereknya juga kita cuma hampir sama ya sama kategorinya, makanan dan minuman aja. Nah, stoknya juga di sini kita kasih tahu ada berapa banyaknya gitu. Semuanya. Terus di sini kita sekalian hitung gitu kan. Harga beli dan harga jual dari setiap barang. Satuan dari barangnya itu semuanya piece untuk dijual. Terus di sini ada aksi. Jadi ini semua makanan atau minuman ini barang yang ada di sini tuh masih bisa dihapus gini. Contohnya kita hapus dimsum. Nah, maka kan sekarang dia langsung hapus data berhasil dan sekarang dimsum itu udah nggak ada. Nah, ini juga kita bisa refresh data juga. Nah, kan tetap nggak ada juga kan dimsumnya gitu. Di sini ada sortir stok kurangnya, kalau misalnya ada yang kurang, tapi kita nggak ada, jadi kita kembali lagi. Kita di sini juga bisa insert data untuk nambahin nambahin barang. Jadi kita yang pertama insert data, nama barangnya BR013. Tadi kita kan mau mengembalikan dimsum ya. Dimsum itu kan nama barangnya makanan. Dimsum. Merek barangnya makanan. Harga beli misalnya 10.000. Harga jualnya 15.000.
satuannya piece, stoknya itu misalnya ada 35. Nah, selanjutnya tinggal insert data. Nah, tambah data berhasil. Nah, ini langsung ada lagi nih dimsumnya gitu. Jadi semuanya langsung, dan kita juga di sini aksinya kita juga masih bisa mengedit ya. Nah, ini masih bisa diganti-ganti. Contohnya ini dimsum kita ganti jadi minuman, boba misalnya. Berarti dia kan minuman ya. Minuman. Nah, kita update data juga bisa. Edit data berhasil. Nah, ini kita bisa kembali ke halaman tabel barang. Tabel data barang. Nah, di sini langsung sudah terganti barangnya itu kategori minuman dan nama barangnya terganti menjadi boba. Nah, selanjutnya ini pembeli sama barang itu sama-sama isinya data barang. Untuk memudahkan kasir, selanjutnya kita di sini ada kategori. Nah, jadi ini kita kategori kan cuma ada 2 ya. Kita juga bilang di dashboard di halaman utama kategori cuma ada 2, makanan atau minuman. Tapi kita di sini masih bisa menambahkan kategori yang lain. Misalnya kita insert dulu. Oke. Yang pertama itu kita masukin di search misal. Bisa insert data. Nah, tambah data berhasil, tambah kategori berhasil. Di sini langsung ada di search ya. Nah, selanjutnya ini juga bisa dihapus atau diedit sendiri gitu. Nah, ini misalnya makanan kita ubah jadi menu utama. Nah, ini kan makanan namanya langsung berganti di menu utama ya. Nah, selanjutnya itu kita ada petugasnya. Nah, petugasnya ini atau kasirnya ya. Yang pertama itu profil pengguna aplikasinya, fotonya. Nah, terus nama, terusnya ada ini profil pengguna. Sebenarnya ini bukan profil kasir, tapi profil dari tokonya atau kantinnya gitu. Jadi penggunanya itu Zara Kantin, terus emailnya zahrakantin@gmail.com, terus dan nomor teleponnya ini. Nah, logonya juga ini kayak gini, logo dari si kantinnya ini. Nah, terus ini bisa ganti password, tinggal dimasukin di sini password barunya mau apa. Nah, selanjutnya itu kita ke transaksi penjualan. Nah, jadi kalau misalnya kita di sini di transaksi penjualan itu, yang pertama kita bisa masukkan kode atau barang yang dibeli gitu. Misalnya contoh BR 013. Nah, ini kan hasil pencariannya boba atau minuman, harga jual 15.000. Nah, ini kita masukkan ke keranjang. Nah, kita masukin ke keranjang. Ini juga sudah saya taruh beberapa makanan atau minuman ya, dari kopi, bakso, air mineral, sama boba. Nah, terus ini juga kita bisa reset keranjang, jadi ntar keranjangnya dari nol lagi. Terus bisa dihapus juga, misalnya mau kita hapus nih air mineral. Nah, berarti kan tinggal kopi, bakso, sama boba ya. Nah, dari sini tuh kita bisa nih, dan ini juga auto nih total semuanya tuh langsung udah kebayar gitu, langsung udah kejumlah, jadi kita nggak usah ngitung lagi gitu dari kasirnya. Nah, misalnya uangnya 40.000. Nah, uang pembelinya itu 50.000. Nah, tinggal bayar. Nah, belanjaan berhasil dibayar gitu. Ini udah ada notifnya. Oke. Nah, ya udah nih guys. Nah, selanjutnya ini kita coba restart keranjang. Nah, keranjangnya totalnya dari nol semua. Nah, dari nol semua. Terus kita bisa masukin lagi BR015 misalkan. Oke, nggak ada BR013.
boba, terus misalnya ada BR004, ada es teh manis atau teh manis hangat. Nah, jadi ini juga sudah berjalan. Ini juga kayak tadi masih semuanya kehitung secara langsung. Nah, selanjutnya ini saya ada ke laporan penjualannya. Nah, di laporan penjualannya kayak yang tadi dibilang sama apa yang udah kita coba ya. Jadi tadi udah ada beli boba, bakso sama kopi, jumlahnya satu semua, terus totalnya sekian-sekian. Dan ini juga langsung keuntungannya dikasih tahu gitu, 16.000 gitu. Dari yang tadi di sini ada data barang ya. Nah, di sininya kan di sini sudah dari harga jual sama harga beli kan ada selisih. Nah, selisih ini yang menjadi keuntungan, dan keuntungannya juga auto. Kita juga di sini bisa download Excel-nya. Nanti kita juga bisa memilih bulan, misalnya bulan April, terus pada tahun 2017 misalkan. Terus juga kita bisa memilih harinya. Harinya bisa kita tentuin. Ini 9 April. 9 April. Ya, 9 April 2022 gitu. Ini bisa di-refresh juga. Ini juga di-refresh juga bisa. Jadi ulang ke awal gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu setting. Yang setting itu sebentar ya, azan. Nah, selanjutnya itu di sini kita pakai settingnya. Yang pertama ada pengaturan tokonya. Jadi di sini tentang Zara Kantin. Di sini ada deskripsinya juga. Zara Kantin merupakan kantin umum yang menjadikan makanan dan minuman dengan cepat dan praktis. Kantin ini sudah menggunakan teknologi 4.0 meskipun kantin ini termasuk kantin kategori ini menyediakan makanan dan minuman tradisional, sehingga pembeli bisa bebas memilih menu apa yang mereka suka. Di sini juga dikasih tahu tahunnya 2022, sistem penjualan kantin berbasis web by Zahra Kantin. Nah, selanjutnya kita masuk ke database-nya. Nah, jadi sebentar ditutup dulu ya. Nah, jadi di sini kita di database-nya itu ada DB Toko, Information Schema, Kantin, MySQL, Performance Schema, PHP MyAdmin, terus Pustaka, Tes, sama UAS. Nah, yang pertama di DB Toko gitu, kita ada barang di kategori barangnya. Nah, jadi ini yang di tabel yang ada di sini ya. Ini untuk tampilan tabel yang ada di tabel data barang. Nah, ini semua masuk ke database-nya ke sini. Semuanya. Nah, terus kalau misalnya yang kategori yang tadi tuh kita nambahin dessert, dan dessertnya juga di sini auto langsung ada. Terus di sini ada halaman loginnya. Ini loginnya terus sama pasnya. Terusnya selanjutnya di membernya, di member tadi kita member atau enggak ini tadi apa namanya? Profil tokonya. Jadi telepon sama gambar, terus alamatnya, terusnya ada email, terus di sini ada nota penjualannya, semuanya dikasih tahu tanggal-tanggalnya semua. Terus di sini ada penjualannya. Ini keranjang jualnya. Dan terus di sini ada toko. Tokonya kita cuma ada Zara Kantin, jadi ya cuma ada Zara Kantin doang gitu. Selanjutnya di sini ada ini indeks semua buat penggunaan webnya. Terus di sini di kantin ada adminnya. Ya, mungkin sekian dari pembahasan database-nya. Kita masuk lagi ke tampilan webnya. Karena semuanya sudah dijelasin, penjelasan ini semuanya, kita bisa langsung logout.
ya kita ya logout dan logoutnya berhasil. Nah, sekian dari video saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.